وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Yang kesembilan, waj'alna, dan kami jadikan, waj'alna, dan kami jadikan, waj'alna, dan kami jadikan, waj'alna, dan kami jadikan, min baini, di hadapan, min baini aidihim, di hadapan mereka, kaum mereka itu kaum yang kita sebutkan di depan itu, kaum. Waj'alna, dan kami jadikan min baini aidihim, di hadapan kaum, sadda, dinding, sadda, dinding, saddan, dinding, wa min khalfihim, dan di belakang kaum, wa min khalfihim, dan di belakang kaum, saddan, dinding, saddawa min, saddan bertemu waw dinamakan idgham bila idgham biunnah, dengung, dimasukkan disertai dengan dengung. Kalau yang tidak dengung bila gunnah, lam sama ra. Kalau saddaufa itu tanwin ketemu fa, namanya ikhfa. Aduh, jadi tajwid. Ini tafsir apa tajwid? Saddan, dinding, fa'aushayna, dan kami tutup mata kaum, fa'aushayna, dan kami tutup mata mereka kaum, kami tutup mata kaum, dan kami tutup mata kaum, fahum, maka adapun mereka kaum, atau sehingga adapun kaum, la yubsirun, yaitu tidak dapat melihat, la yubsirun, tidak. Waja'alna, dan kami jadikan, min baini aidihim, di hadapan kaum, sadda, dinding, wa min khalfihim. Kalau wa min kenapa jelas nun sukunnya? Karena idhar. Oh, wa min khalfihim kha, idhar. Nah, hurufnya ada 6. Hamzah, ha, kha, ain, ghin. Hamzah sama alif sama. Khalfihim sadda, sadda, wa min khalfihim, dan di belakang kaum, sadda, dinding, fa'aushaynakum, dan kami tutup mata kaum, fahum la yubsirun, karena sudah ditutup matanya oleh Allah sehingga mereka tidak bisa melihat. Nah, ini kalau sama anak-anak pesantren ini dijadikan amalan ketika bertemu dengan polisi Satlantas. Nah, ini di grup Satlantas, biar nggak ditilang, dibaca, dicaca. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ushaynahum fahum la yubsirun, dibaca. Baca 3 kali, ditiupkan. Biar gak kena ketilang.
Ternyata setelah dicoba di Indonesia nggak mempan, ternyata polisinya juga ikut baca Yasin. Nggak mempan, nggak paten. Kenapa? Karena polisinya juga ikut baca Yasin. Ternyata Pak Joko ikut Yasinan setiap malam minggu. Yang nggak mempan dibacain waj'alna min baina aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa yusaynahum fa hum la yubsirun. Ini mungkin dipakai di Amerika mungkin ya, yang nggak ngaji-ngaji. Nah, kalau ikut ngaji di Al-Mujirin malam-malam ya nggak mempan nih, polisinya ikut ngaji. Wah, Pak Ustadz bohong. Kenapa? Nggak mempan Pak Ustadz waj'alna. Siapa yang bilang? Pak Joko. Wah, ngaji Pak Joko. Pak Ustadz ya. Nusilat hadhil ayatu, nusilat diturunkan hadhil ayatu, apa ini ayat ini diturunkan. Ini banyak riwayatnya, ada banyak riwayat pertama fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, fi riwayatin, di dalam sebuah riwayat. Jadi ayat waja'alna min baini. Karena begini Bu, Al-Quran itu tidak sekaligus satu ayat, satu surah itu keluar satu kali, tidak. Dalam satu surah itu bisa keluar itu paling 3 ayat, 1 ayat, terus begitu. Kemudian dikumpulkan oleh ulama menjadi satu. Waja'alna min baini aydihim, ini riwayat yang pertama adalah wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat fi haqi Abi Jahlin, di dalam menjelaskan Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Abu Jahal itu namanya Umar bin Hisam, Amr bin Hisam. Abu Jahal ini Bu terkenal orang yang bijak sekali. Abu Jahal, orang yang bijak, orang yang pandai. Umar bin Hisam ini dulu ada namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu tempat perkumpulan. Yang buat tempat perkumpulan itu namanya Kusoi. Kusoi itu kakek kelima dari Rasulullah SAW. Kalau nggak salah itu Nabi Muhammad itu bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Manaf bin Kusoi. Jadi Kusoi ini yang membuat namanya Darun Nadwah. Kakek Rasulullah yang buat Darun Nadwah. Tapi pada saat ayat ini, ayat ini diantaranya nanti kan di Rasulullah itu ketika hijrah ke Mekah, kan mau disembelih, dibunuh kan Nabi Muhammad itu. Kemudian Nabi Muhammad ketika itu minta Ali menggantikan tidurnya di rumahnya. Kemudian Rasulullah keluar dari tempat rumahnya, itu kan sudah dikepung. Di riwayat yang lain nanti itu dikepung. Kemudian Rasulullah ambil pasir, kemudian dibacakan waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa usyainahu fa hum la yubsirun, dilemparkan kepada orang yang ngepung, akhirnya mereka tertidur. Rasulullah lewat di depannya, nggak merasa mereka. Makanya sehingga kenapa oleh-oleh anak pesantren itu ini dijadikan jimat ketika ketemu polisi dibaca. Ya karena itu diantaranya. Cuma kan ada Fatihahnya, nggak langsung dibaca begitu, ada Fatihahnya. Kalau pengen Fatihahnya ya tinggal bawa ayam putih ke rumah. Tapi sekali lagi kalau ketemunya polisi yang ngaji juga nggak mau baca Yasin juga polisinya. Ada yang suaminya polisi di sini? Nggak. Oke. Jadi Abu Jahal, Umar bin Hisam ini dikatakan Abu Jahal bukan karena bodoh. Abu ini kan bapak. Jahal, jahlun ini apa artinya jahal? Jahlun. Hah? Mono. Bodoh. Stupid. Stupid. Bodoh. Kenapa disebut bodoh? Katanya
Amr bin Hisam ini orangnya bijaksana. Iya, bijaksana. Masih kecil, masih muda saja, dia sudah bisa masuk ke ruangan Darun Nadwah. Padahal yang bisa berkumpul di dalam Darun Nadwah itu pusat perkumpulan, balai pertemuan, kantor RW lah. Kantor RW lah. Ini kan orang-orang penting. Kayak saya kan nggak bisa masuk kecuali sekjen yang bisa masuk. Kita mah nggak bisa masuk, orang kecil. Tapi Umar bin Hisam itu bisa masuk, walaupun dia masih remaja. Kenapa? Karena apa yang dibicarakan oleh Umar bin Hisam ini, setiap keluar menimbulkan manfaat, menimbulkan ilmu, menimbulkan kebijaksanaan, sehingga ketika ada perkelahian didatangkan Umar bin Hisam itu aman. Tapi kenapa disebut dengan Abu Jahal? Padahal kalau dilihat dari historinya ini kan pintar, bijak lagi. Karena ternyata kepintarannya tidak bisa menyebabkan dirinya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehebatannya, kebijaksanaannya tidak bisa mengenal Allah, sehingga dia wafat dalam keadaan kafir. Sehingga disebut dengan Abu Jahal, bapaknya orang bodoh. Kenapa? Karena ilmunya tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya. Makanya ada dua di dalam kitab Nasaihul Ibad itu, Bu. Ada dua perkara yang tidak ada lebih utama dari dua perkara ini. Dua perkara ini, yang pertama adalah iman. Yang pertama adalah iman. Jenengan kaya, Bu, jenengan suka sedekah, tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka panjenengan kebaikannya hanya dirasakan di dunia oleh orang lain, tapi panjenengan tidak bisa merasakan di akhiratnya Allah. Kenapa? Karena amal kebaikan tidak akan membawa panjenengan bisa masuk surga kalau panjenengan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kebaikannya terhalang karena tidak beriman. Tapi sebaliknya, orang yang beriman wafat, dia tidak punya amalan-amalan yang baik, tapi dia beriman kepada Allah, wafatnya dalam keadaan beriman, walaupun dicelupkan ke neraka berulang kali, tapi masih punya kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Dari mana? Bisa dari doa-doa muslim lainnya. Makanya kita kalau tahlilan kadang kita akan baca astaghfirullahalazim lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullahalazim lil muslimin wal muslimat. Walaupun anak-anaknya enggak mengirimkan Fatihah seperti tadi ini kan jelas-jelas nyampe kilat ini. Maksudnya kilatnya karena namanya sudah disebut. Kalau yang muslimin muslimat, mukminin mukminat itu, Bu, rebutan mereka. Muslim lainnya, mukminnya, aduh alhamdulillah ada yang ngirim muslimin muslimat. Rebutan Fatihah, rebutan itu. Makanya kalau bisa panjenengan sebutkan nama orang tuanya, sebutkan nenek-neneknya, kakek-kakeknya, bibi-bibinya, kakek buyut-buyut ke atasnya kalau masih tercatat sebutkan, Bu, biar enggak rebutan seperti orang lain. Terus dari mana lagi mereka punya harapan untuk masuk surga? Dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertolongan Rasulullah, pertolongan guru-guru, pertolongan ulama-ulama itu yang akan bisa memberikan, atau pertolongan dari anaknya yang masih kecil kemudian wafat. Itu kan nanti akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ya, cuma kan jangan ngandalkan itu, Bu. Kalau bisa kita masuk ke dalam surga karena memang betul Allah suka sama amal-amal kita. Betul-betul amal-amal kita banyak, tidak ngandalkan muslimin muslimat ngenes, Bu. Seperti panjenengan ya, kalau punya anak mundok tuh ya, atau anak-anak ngekos lah, kuliah di Malang, di Surabaya, di Jember, di mana, Lampung, di mana lah. Kemudian jenengan ada temennya itu dikirim, biasanya kan dikirim pakai bawa nasi apakah makanan-makanan enak. Biasanya teman-teman kosnya kan dipanggil, akhirnya ikut makan.
Ramadan nggak pulang dikirim makan bersama. Cuma kan hanya bisa apa namanya ngampong kata orang Madura, kata orang sini apa ya? Ikut nimbrung, ya, ikut nebeng, ngenes. Saya dulu di pesantren itu, ketika Idul Fitri, Idul Adha itu yang lain dikirim, saya nggak dikirim, itu ngenes. Padahal bukannya nggak dikirim, karena lambat saja besoknya yang akan dikirim. Yang lain pada makan, saya makan juga. Cuma makan punya orang lain. Ngelihat wajahnya, apa namanya, yang lain ngelihat orang tuanya. Saya ngelihat siapa? Yang ngirim paman, babi saya wafat waktu kecil, ya seperti itu. Menes, Bu. Wah. Makanya jangan sampai orang tua kita yang sudah wafat itu ngenes juga. Saya aja cerita begini. Saya ingat waktu saya ngenes karena tidak ada bapak saya kita tidak ada abi saya ngirim waktu saya di pesantren. Saya aja hampir kayak berkaca-kaca itu mata saya, hati saya itu sedihnya. Apalagi orang tua yang tidak bisa mencari manfaat kepada dirinya, Bu, di akhirat. Betapa ngenesnya itu. Makanya luar biasalah kita ini. Dalam setiap Jumat kita bisa fatihahkan orang tua, bibi, siapa orang-orang yang telah mendahului kita itu. Betapa bahagianya, Bu. Cuma karena kita nggak tahu saja betapa bahagianya mereka. Jadi dia itu begini, Bu, di akhirat, di alam barzah itu, di kuburan itu, kalau dia dalam keadaan tidak disiksa oleh Allah, dia bisa ngobrol sama yang lain itu. Dia akan sering cerita ketika dikirimkan Fatihah, dikirimkan amal baik sama panjenengan. Dia itu akan ngasih tahu sama temennya, oh ini saya dikirim ini, dikirim itu. Ya kalau Cina-Cina itu kan biasanya pakai apa namanya, uang-uang palsu ya, dibakar. Nggak tahu apa biar buat belanja di sana, nggak tahu. Ada kira-kira ada yang jualan kue di akhirat. Ya hampir sama seperti itu, karena yang dia inginkan oleh mereka itu adalah kebaikan, amal-amal. Sehingga begini, ketika mereka sudah tidak disiksa kuburnya oleh Allah di dalam kubur, maka dia akan menerima kebaikan-kebaikan yang lain ketika terus dikirimkan. Toh ketika tamannya kecil, kan itu taman-taman surga ya. Ketika tamannya kecil, jenengan tambah dikirim, diperbesar. Nah kalau kita kan nambah rumah dari satu ke satu yang lain, kan harus ngumpulin. Jadi mungkin dia matok semeter itu mungkin ya. Kalau semakin jenengan kirim Fatihah sering-sering, semakin banyak patokan. Jadi tamannya bisa lebih daripada rumahnya nanti itu. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung. Wa fi riwayatin, ini riwayat pertama. Fi haqqi Abi Jahlin, di dalam menjelaskan tentang Abu Jahal. Siapa Abu Jahal, Bu? Amr bin Hisam. Wa sahibihi dan teman-temannya Abu Jahal. Min Bani Mahsumin, dari Bani Mahsum. Ngapain ini Abu Jahal? Wadzalika, dan adapun riwayat ini, wadzalika, dan adapun riwayat ini, riwayat yang menjelaskan tentang Abu Jahal ini, anna Aba Jahlin, bahwasanya Abu Jahal, anna Aba Jahlin, bahwasanya Abu Jahal, anna Aba Jahlin, bahwasanya Abu Jahal. Mana istrinya Pak Adi? Tahu lagi shopping. Oh. Shopping. Apalagi ada orderan? Oh, tasakuran. Oh, tasakuran. Halafa, bersumpah. Abu Jahal bersumpah
Halafa bersumpah siapa? Abu Jahal. Ini bersumpah Abu Jahal. Apa yang disumpahkan Abu Jahal? La in ra'aitu Muhammadan yusalli la ardakhanna ra'sahu bil hajari. Ini sumpahnya Abu Jahal. La in ra'aitu Muhammadan, la in sungguh jika, la in sungguh jika, ra'aitu Muhammadan saya melihat Muhammad, ra'aitu Muhammadan saya melihat, jika saya melihat Muhammad yusolli sedang sholat. Siapa Muhammad? Yusolli sedang sholat. Siapa Muhammad? La ardakhanna, sungguh aku akan pecahkan. La ardakhanna, sungguh aku akan pecahkan. La ardakhanna, sungguh aku akan pecahkan. Ra'sahu, kepalanya Muhammad. Ra'sahu, kepalanya Muhammad. Bil hajari, dengan watu. Apa watu? Hah? Batu, stone. Bil hajari, which stone? Ini adalah sumpahnya Abu Jahal. Nek kue delok Muhammad tak lempari batu kue. Kalau bahasa itu Maduranya? Maduranya. Mun engkau ngebela Muhammad, sing kok lempar apa? Engkau lempar beton. Beton. Tak lempar batu tak iya. Enggak begitu juga. Fa'atahu lalu datang siapa? Abu Jahal kepada Nabi. Fa'atahu lalu datang siapa? Abu Jahal kepada Nabi. Teko siapa Abu Jahal ing Nabi. Come is Abu Jahal to siapa? To our prophet. Penyedia. Prophet kan? Prophet Nabi kan? Our prophet itu kan Nabi kita. Profile. Saya profit tadi. Prophet Nabi. Our prophet is Muhammad. Our prophet. Terus prophet, tulisannya prophet. PHT. Terus falamma rafa'al hajara. Nah, wa ya. Wa adapun Muhammad. Wawadapun Muhammad yusolli, yaitu sedang sholat. Yusolli sedang sholat. Jadi Abu Jahal itu datang kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sedang dalam keadaan sholat. Ketemu nih sama musuh gua nih, kata Abu Jahal. Ketemu nih dia lagi sholat. Gua bisa mengerjakan apa niat gua, yaitu melemparkan batu ke kepalanya. Oh, timpuk tak? Gua timpuk ya. Enggak ada tak gua ya. Tak gua timpuk. Saya timpuk. Ternyata falamma rafa'al hajara falamma makatatkala apa ya bahasa Inggrisnya tatkala ya?
Anyway, kapan apa kan? Bukan ya, apa? Tatkala. Falamma tatkala rafa al-hajara, rafa mengangkat siapa Abu Jahal al-hajara pada batu. Kalau tatkala bahasa Jawa apa ya? Iya, saat. Ya masa bahasa Jawa saat? Pas Abu Jahal batu. Oh, tatkala nggak ada berarti bahasa Jawa tatkala. Bahasa Indonesia. Nalikani Abu Jahal apa? Ya begitulah. Ngangkat sama. Ngangkat batu, watu. Saya bingung ini mau ke Jawa apa ke Madura. Yang ngerti sajalah. Yang ngerti. Makanya ini kita guru menyiapkan 3 bahasa atau ada orang Inggrisnya di sini. Ada aja wis. Rumah salat maka lumpuh. Lemes, lumpuh itu apa? Nggak bisa gerak ya. Lumpuh. Salat maka lumpuh. Kalau bahasa Bimanya apa lumpuh? Hah? Lumpuh. Salat maka lumpuh. Yaduhu, apa tangan Abu Jahal? Ketika mengangkat Abu Jahal, lumpuh tangannya. Ila unukihi, sampai ke leher Abu Jahal. Jadi bukan hanya tangannya yang lumpuh, sampai lehernya lumpuh. Stroke sementara. Berarti salat maka stroke. Yaduhu, tangannya Abu Jahal. Ila unukihi, sampai ke leher Abu Jahal. Wala siqa, dan melekat. Wala siqa, dan melekat. Al-hajaru, al-hajaru apa batu. Wala siqa, dan melekat. Wala siqa, dan melekat. Al-hajaru apa batu? Al-hajaru apa batu? Biyadihi, di tangan Abu Jahal. Biyadihi, di tangan Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu Bu ketemu pas Rasulullah lagi sholat, dia ambil batu, siap-siap ngelempar batu. Ternyata Abu Jahal stroke, tapi stroke-nya hanya stroke tangan, stroke leher. Batunya melekat, stroke-nya stroke separuh. Bahasa stroke separuh apa? Ya, stroke sebelah. Falamma ada ila ashabihi, falamma maka tatkala ada kembali siapa Abu Jahal. Mother stupid. Apa stupid of master of stupid ya, masakan master of stupid. Ini kan bapak mother kan? Kalau orang lain master itu maksudnya ya. Aku tadi master of stupid. Bukan father of stupid. Terus
Falamma ada Makkah, tatkala kembali siapa Abu Jahal ila ashabihi, pada teman-temannya Abu Jahal, wa akhbarahum, dan menceritakan Abu Jahal kum kepada ashab. Siapa ashabu? Ashab, sahabat. Wa akhbarahum, dan menceritakan siapa Abu Jahal hum kepada ashab, bima dengan apa, bima dengan apa, ro'a yang telah melihat siapa Abu Jahal, ro'a yang melihat siapa Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal itu pulang karena struknya separuh, tangan masih melekat batu. Kemudian dia pulang, ketemulah dengan sahabatnya dan ceritakan apa yang menimpa Abu Jahal, apa yang terlihat oleh Abu Jahal itu. Kemudian apa? Sakoto, maka jatuh al-hajaru, apa batu. Sakoto, maka jatuh al-hajaru, apa batu. Jadi jatuhnya itu bukan di tempat Rasulullah, jatuhnya itu setelah dia pulang, tangan itu ya kalau melempar berarti masih pegang begini, Bu. Abu Jahal pulang masih begini. Sampai ke tempat sahabatnya dia cerita, aduh saya ini nggak kuat nih, tangan ini nggak bisa gerak, kepala nih nggak kuat, di stroke nih. Kemudian setelah cerita ternyata jatuh. Ternyata setelah jatuh, faqala rajulun min Bani Mahzumi, faqala berkata, rajulun siapa laki-laki, rajulun siapa laki-laki, min Bani Mahzumin, dari Bani Mahzum. Bani itu kayak apa ya, suku-suku begitu, Bu. Bani Koinuko, Bani siapalah, biasanya Padang-Padang kan begitu kan. Ada suku-suku begitu, apa ada nama Batak juga kan begitu, ada bani-baninya. Keturunan siapa, ini keturunan Bani Mahzum. Apa yang dikatakan laki-laki itu? Anak aktuluhu bihadal hajari. Kata laki-laki itu, ana aktuluhu bihadal hajari. Ana, saya, aktuluhu, akan membunuh hu pada Muhammad, aktuluhu, akan membunuh pada Muhammad, bihadal hajari, dengan batu ini. Jadi satu Abu Jahal gagal, ternyata ada laki-laki bersumpah lagi, saya akan membunuh dengan batu ini. Fa'atahu, maka datang rajul, laki-laki itu kepada Muhammad. Maka laki-laki itu datang pada Muhammad, wa adapun Muhammad, yusolli, yaitu sedang sholat. Yusolli, yaitu sedang sholat. Ternyata ketemu lagi Nabi Muhammad sedang sholat.
Fa'arada maka bermaksud. Laki-laki itu bermaksud ayyarmiyahu, an yarmiyahu, ayyarmiyahu, untuk melempar pada Muhammad, ayyarmiyahu, untuk melempar pada Muhammad, untuk melempar pada Muhammad bil hajari, dengan batu, bil hajari, dengan batu, fa'amallahu ta'ala, fa'amallahu ta'ala, lalu Allah butakan, lalu Allah butakan, fa'ma Allah Ta'ala, maka Allah butakan basarahu, penglihatannya, penglihatan laki-laki itu, Bu, yang bersumpah tadi itu. Faja'ala, maka menjadikan siapa Allah, faja'ala, menjadikan siapa Allah, yasma'u sautahu alaihi salam, yasma'u, mendengar, yasma'u, mendengar, yasma'u, mendengar, sautahu, pada suaranya Muhammad alaihi salam, sautahu alaihi salam, pada suaranya Muhammad alaihi salam, wala yarahu, wala yarahu, dan tidak melihat siapa laki-laki tadi itu, hu, kepada Muhammad, wala yarahu, tidak melihat laki-laki pada Muhammad. Ternyata ketika mau melempar batu kepada Nabi Muhammad, Allah butakan penglihatannya, tapi dia masih bisa mendengar kepada suaranya Nabi Muhammad ketika sholat. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ya bingung dia, mana suaranya ada tapi orangnya tidak ada. Kenapa? Karena buta, dibutakan. Faraja'ah, maka kembali atau pulang. Faraja'ah, maka pulang, bukan Pepe ya. Kalau Pepe pulang pergi. Faraja'ah, maka pulang siapa rajul ila ashabihi, pada teman-temannya rajul, falam yarahu, falam yarahum, falam yarahum, maka tidak melihat siapa rajul, hum, pada ashab, falam yarahum, maka tidak melihat siapa rajul, hum, pada ashab. Siapa ashab, Bu? Ashab siapa? Sahabat, sahabat-sahabatnya orang itu. Hatta naduhu, hatta, sehingga memanggil siapa ashabhu, pada rajul. Hatta nadu, hatta, sehingga
nadu memanggil siapa ashabhu kepada rajul, sehingga sahabatnya memanggil rajul. Dia tidak bisa melihat, baru ketika itu dipanggil, hei rajul, hei laki-laki, baru dia bisa melihat. Wah, bisa dibayangkan Bu, dari tempatnya Nabi Muhammad dia pulang bawa batu, nggak bisa lihat apa-apa. Kenapa? Karena Allah butakan dia. Makanya jangan macam-macam kepada Nabi Muhammad. Faqalu ma sona'ta, faqalu, maka bertanya sahabat ashab tadi itu, faqalu, maka bertanya siapa ashab, ma sona'ta, apa yang telah engkau perbuat. Ma sona'ta, apa yang telah engkau perbuat. Qala berkata rajul, qala berkata rajul, qala berkata rajul, ma ra'aituhu, aku tidak bisa melihat Muhammad. Ma ra'aituhu, aku tidak bisa melihat Muhammad. Ma ra'aituhu, aku tidak bisa melihat Muhammad. Walakin sami'tu sautahu, walakin akan tetapi, walakin akan tetapi, sami'tu sautahu, saya mendengar suaranya. Sami'tu sautahu, saya mendengar suaranya. Sami'tu sautahu, saya mendengar suaranya. Wahala baini wa bainahu syai'un, wahala dan menghalangi, wahala dan menghalangi, wahala dan menghalangi, baini wa bainahu, antara saya dan Muhammad, antara saya dan Muhammad, syai'un, sesuatu. Dan menghalangi antara saya dan Muhammad, syai'un, sesuatu. Kahayatil ijli, seperti bentuk anak sapi. Kahayatil ijli, seperti bentuk anak sapi. Yanfukhu, yang akan memukul. Yanfukhu, yang akan memukul. Yanfukhu, yang akan memukul. Bidambihi, dengan ekornya. Ekornya anak sapi tadi itu. Dia cerita, saya nggak melihat Muhammad, akan tetapi saya mendengar suaranya. Dan ada penghalang antara saya dan Muhammad itu sesuatu. Seperti ada bentuk sapi, di mana sapi itu seakan-akan sapi itu akan memukul dengan ekornya. Walau danautu minhu, dan jika saya mendekati sapi itu, walau danautu minhu, dan jika saya mendekati ijli, anak sapi, sapi itu
La akalani. Walau danautu minhu, jika saya mendekati sapi itu, bapak-bapak bisa pinjam colokannya ya? Tinggal sedikit. Laudanautu minhu, jika saya mendekati ijil itu, sapi itu, la akalani, tentu ia akan memakan saya. La akalani, tentu ia memakan saya. La akalani, tentu ia memakan saya. La akalani, tentu ia memakan saya. Wa ba'da dzalika, dan setelah kejadian itu, wa ba'da dzalika, dan setelah kejadian itu, kullama arada Abu Jahlin, kullama setiap arada Abu Jahlin, Abu Jahal mau menganiaya, arada Abu Jahlin, Abu Jahal mau menganiaya Muhammadan alaihi salatu wassalamu, pada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Muhammadan alaihi salatu wassalamu, pada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, la yakdiru, maka ia tidak dapat, la yakdiru, maka ia tidak dapat atau tidak mampu, la yakdiru, maka ia tidak dapat atau tidak mampu, ayyarahu, melihat Nabi Muhammad. Melihat Nabi Muhammad, ayyarahu, melihat Nabi Muhammad. Jadi ini asbabun nuzul turunnya ayat ini adalah Abu Jahal ketika itu bersumpah ingin membunuh, melemparkan batu kepada Nabi Muhammad kalau melihat Nabi Muhammad dalam keadaan sholat. Tapi ketika Abu Jahal mendatangi Nabi Muhammad dan dalam keadaan sholat, ternyata stroke setengah, sehingga dia pulang. Setelah pulang, nah ternyata Abu Jahal jatuh batunya, dan ada lagi yang berani, saya akan membunuh Nabi Muhammad dengan batu ini. Ternyata setelah datang kepada Nabi Muhammad, dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penglihatannya. Kemudian dia cerita kepada sahabat-sahabatnya bahwa dia bertemu dengan Nabi Muhammad, bisa mendengar tapi tidak bisa melihat. Setelah itu dia cerita kalau aku dan Muhammad itu seakan-akan ada pembatas, seakan-akan ada pembatas yang menghalangi saya dan Muhammad. Pembatas itu, penghalang itu seperti ada sapi, di mana sapi itu seperti akan memukul saya dengan ekornya. Kalau saya mendekati, jangankan dipukul, dimakan saya nantinya sama ini. Nah, sehingga dia tidak maju. Kemudian setiap kali Abu Jahal ingin berbuat buruk kepada Nabi Muhammad, tidak bisa melihat Nabi Muhammad. Inilah di antara cerita riwayat asbabun nusul turunnya ayat wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fausyainahum fahum la yubsirun. Jadi di depannya dikasih pembatas, dikasih dinding, di belakangnya dikasih dinding, penglihatannya ditutup oleh Allah Subhanahu
wa taala. Ini adalah riwayat yang pertama. Insyaallah bulan depan kita akan berbicara dengan riwayat yang kedua. Cukup sekian. Terima kasih banyak. Terima kasih tehnya. Semoga Allah berkahi semuanya. Hadirnya panjenengan menjadikan keberkahan untuk panjenengan dan keluarga. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.